Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 22040750237 dari kelas M223. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Timun Pak Tani. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking, materi aspek vokal dalam penyampaian pidato akademik. Halo adik-adik, kali ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Timun Pak Tani. Selamat menyaksikan. Kancil dan Timun Pak Tani. Di sebuah hutan yang rindang, tinggallah seekor hewan kecil yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Dia bernama Kancil. Kancil sangat lincah, cerdas dan suka bermain-main. Namun, kadang-kadang Kancil juga agak nakal dan tidak berpikir panjang sebelum dia bertindak. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan di pinggir hutan. Ia merasa sangat lapar sehingga perutnya berbunyi keroncongan. Tapi ia tidak menemukan buah atau rumput segar seperti biasanya. Mata Kancil pun tertuju pada sebuah kebun yang berada tidak jauh dari hutan. Kebun itu adalah kebun milik Pak Tani, seorang petani rajin yang suka menanam berbagai sayuran. Wah, lihat itu, timun-timunnya besar dan segar sekali. Pasti enak, kata Kancil sambil menjilat bibirnya. Tanpa berpikir panjang, Kancil pun melompat ke dalam kebun milik Pak Tani. Kancil memakan 1 timun, lalu 2, kemudian 3, sehingga Kancil tidak sadar bahwa Kancil telah memakan banyak timun-timun milik Pak Tani. Segarnya, aku belum pernah makan timun seenak ini, serunya dengan riang. Kancil pun pulang dengan perut yang kenyang. Namun, Kancil tidak sadar bahwa setiap hari Pak Tani memperhatikan kebunnya. Ia bingung mengapa timun-timunnya selalu berkurang. Siapa yang mencuri timun-timunku setiap hari? Gumam Pak Tani kesal. Aku harus memasang perangkap. Keesokan harinya, Pak Tani memasang perangkap di semak-semak timun. Ia menggunakan jaring dan tali yang sangat kuat. Kali ini pasti ketahuan siapa pencurinya, kata Pak Tani penuh keyakinan. Benar saja, saat matahari mulai tenggelam, Kancil kembali ke kebun milik Pak Tani. Matanya berbinar melihat timun-timun yang masih tersisa. Ia tidak sadar bahwa ada perangkap yang menunggunya. Saat Kancil melangkah maju untuk mengambil timun yang paling besar, brak! Kancil terperangkap. Kaki Kancil tersangkut dan tubuh Kancil terjerat tali yang sangat kuat. Kancil berusaha melarikan diri, namun usahanya sia-sia. Aduh, apa ini? Tolong, aku terjebak! Teriak Kancil. Pagi harinya Pak Tani datang ke kebun. Ia terkejut sekaligus lega melihat Kancil yang terperangkap. Nah, ketahuan juga. Ternyata kamu yang mencuri timun-timunku selama ini, Kancil. Kancil mencoba tersenyum meski gugup. Maafkan saya, Pak Tani. Saya lapar sekali dan tidak tahu harus makan apa. Pak Tani terdiam sejenak dan melihat tubuh Kancil yang terlihat kecil dan tampak menyesal. Kancil, mencuri itu tidak baik. Kalau kamu lapar, kamu bisa datang dan minta dengan sopan. Aku pasti akan memberimu makan, ucap Pak Tani. Pak Tani pun melepaskan Kancil dari perangkap yang ia buat. Kancil pun menunduk malu atas teguran Pak Tani. Iya Pak, saya janji tidak akan mencuri lagi. Terima kasih telah mengingatkan saya, ucap Kancil. Pulanglah Kancil dan ingat janjimu. Kancil pun kembali ke dalam hutan. Sejak hari itu, Kancil tidak pernah mencuri lagi. Ia belajar bahwa meminta dengan baik jauh lebih baik daripada mengambil tanpa izin.
Dan yang terpenting, ia tahu bahwa kejujuran akan selalu membawa kebaikan. Itulah tadi cerita Kancil dan Timun Pak Tani. Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari cerita Kancil dan Timun Pak Tani yaitu, jangan mencuri. Mintalah dengan sopan jika kamu membutuhkan sesuatu. Kejujuran dan sikap baik akan membawa kita pada persahabatan dan kepercayaan. Itulah tadi cerita dongeng Kancil dan Timun Pak Tani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.